Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kurniati dengan NIM D020349, Prodi Informatika kelas E. Di sini saya akan melanjutkan proyek yang telah dibuat sebelumnya, di mana proyek kali ini kita akan mengkoneksikan antara proyek yang dibuat dengan Microsoft Access. Namun di sini saya memakai MySQL. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, pertama-tama kita akan mengaktifkan tombol simpannya, di mana tombol simpan ini berfungsi untuk menyimpan data ke dalam file teks. Adapun shortcut-nya yaitu yang dimana baris pertama dan kedua ini mendefinisikan namespace yang akan digunakan dalam kode. Kemudian lanjut ke baris keempat, di mana baris keempat ini mendefinisikan kelas form. Kemudian baris kelima hingga ke-33 ini mengimplementasikan event handler untuk tombol simpan itu sendiri, dimana ketika tombol simpan diklik, kode di dalam event handler ini akan dieksekusi. Kemudian pada baris ke-6 hingga ke-13 ini merupakan shortcut untuk mendeklarasikan variabel dan mengambil nilai dari beberapa kontrol di dalam form seperti text box, yaitu text box 1 dan 2, combo box 1, 2, dan 3, date time picker, dan text box ke-6, serta nilai-nilai ini kemudian akan digunakan untuk membentuk string data yang akan disimpan ke dalam file. Adapun baris selanjutnya yaitu baris ke-15 hingga ke-25 ini akan membentuk string data dengan menggunakan nilai-nilai yang telah diambil sebelumnya, di mana format string data ini akan digunakan untuk menampilkan informasi seperti nama, NIM, kelas, mata kuliah, pertemuan, hari, dan juga waktu, di mana setiap nilai diberikan format yang sesuai menggunakan metode string.format. Kemudian lanjut ke baris 28 hingga 31 ini kita menggunakan stream writer untuk menyimpan data ke dalam file dengan nama data.txt, di mana stream writer ini menggunakan mode true untuk menambahkan data ke dalam file yang sudah ada, di mana jika file tidak ada maka akan dibuat file baru. Selanjutnya baris ke 34 hingga ke 37, di mana baris ini menampilkan pesan dialog dengan menggunakan message box untuk memberitahu pengguna bahwa data berhasil disimpan. Dan pada baris ke-39 hingga 42 ini, shortcut ini merupakan pengimplementasian event handler untuk tombol button 1 yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke pengkoneksian antara MySQL dengan Visual Basic ini, di mana sebelumnya kita membuat database terlebih dahulu, lalu kita sediakan modul untuk pengoneksian, di mana kode-kode tersebut digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan Open Database Connectivity, di mana pada baris 1 ini kita mengimport namespace sistem data.odbc yang diperlukan untuk menggunakan kelas-kelas ODBC. Kemudian pada baris kedua ini kita mendefinisikan modul yaitu modul koneksi. Kemudian baris ke-3 hingga 9 mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan untuk koneksi ke database, yaitu count, cmd, da, rd, dan ds, di mana count ini digunakan untuk mengelola koneksi ke database. Kemudian cmd ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL ke database. Kemudian da ini
digunakan untuk mengambil data dari database. Kemudian RD ini digunakan untuk membaca data hasil eksekusi perintah SQL, dan DS ini atau dataset ini digunakan untuk menyimpan data hasil pengambilan dari database. Kemudian kita lanjut pada baris ke-11 hingga 20, yaitu shortcut ini mendefinisikan subprosedur koneksi yang bertugas untuk membuat koneksi ke database. Lalu pada baris ke-13 sendiri kita menggunakan konstruktor ODBC connection untuk membuat objek con dengan parameter string koneksi. Dalam contoh ini string koneksi adalah DSN sama dengan final PV yang mengindikasikan penggunaan data source name atau DSN final PV untuk koneksi. Kemudian pada baris 14 hingga 18 merupakan shortcut untuk mengecek apakah status koneksi saat ini dalam keadaan terbuka atau tertutup, dimana jika koneksi dalam keadaan tertutup maka dilakukan pembukaan koneksi dengan memanggil metode open pada objek con, dan jika pembukaan koneksi berhasil maka ditampilkan pesan dialog koneksi sukses. Selanjutnya kita lihat projectnya dengan cara merun. Kita tunggu beberapa saat. Baiklah, kita langsung isi. Jadi tampilannya seperti ini. Dimana datanya berhasil dikoneksikan. Itulah tadi penjelasan mengenai project Final PV ini, dimana project ini merupakan lanjutan dari project sebelumnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.